pagi, selamat hari Minggu, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa di Morning Call pagi ini. Saya Pendeta Henry Yanuar Leopold Londong, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Apokayan yang bertugas di Pospelkes Petutui, Long Betau. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini untuk setiap sukacita, bahkan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mengerti, bahkan kami juga boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamulah kami berdoa dan kami mau hidup taat dan setia. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan di minggu pagi ini terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, seorang petani yang menabur benih padi tentu akan kehilangan benih itu ketika ia melepaskannya ke tanah. Tetapi benih padi itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Kalau saja si petani ingin terus menggenggam atau menyimpan benih itu, tentu ia tidak akan memanen hasil padi dari ladangnya. Sementara jika si petani menaburkan lebih banyak benih padi, tentu benih juga akan bertumbuh dan menghasilkan panen yang lebih juga. Jemaat Tuhan, ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih, hukum tabur tuai dipakai oleh Rasul Paulus sebagai motivasi bagi jemaat di Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Terlebih ketika mereka memberi bantuan bagi saudara-saudara mereka yang sedang menderita di Yerusalem. Jemaat di Korintus tidak perlu takut akan kekurangan ketika mereka memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati dalam hal memberi. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu, dan dengan demikian pemberian untuk pelayanan kasih
juga akan membawa berkat bagi orang percaya di Yerusalem, juga bagi jemaat di kota Korintus sendiri. Karena pemberian orang percaya tentu menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Dengan memberi, orang lain akan merasa diberkati, dan dengan perbuatan memberi dengan sukacita, banyak orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus. Ini artinya perbuatan memberi yang dilakukan dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Jemaat Tuhan, pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang tentunya harus dilakukan dilandasi dengan adanya keikhlasan dan tanpa adanya keterpaksaan. Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya pemberian kita, melainkan Ia melihat sejauh mana motivasi dan ketulusan hati kita ketika kita memberi. Dengan memberi secara benar, maka kita sebagai jemaat Tuhan juga belajar prinsip anugerah dan pemeliharaan Allah. Pertama, dengan bersikap murah hati dalam memberi, maka kita pun akan beroleh kemurahan hati Allah. Kedua, orang Kristen harus memberi dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Ketiga, Allah tahu pengorbanan orang yang memberi. Oleh sebab itu, Ia pun akan kembali memelihara dan memberkati mereka. Keempat, memberi sebagai wujud perhatian dan kasih kepada mereka yang perlu, juga sekaligus bentuk ungkapan syukur kepada Allah sendiri. Jemaat Tuhan, bagi kita di saat ini, mari kita menjadi gereja yang hidup. Gereja yang juga hadir dalam pelayanan kasih bagi sesama dengan menyadari bahwa semua hanya oleh kemurahan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Bukan tentang siapa, bukan seperti apa, tetapi kita sebagai gereja yang harusnya terus menjadi berkat bagi seluruh ciptaannya tanpa memandang rupa. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan untuk terus menjadi berkat, dan kiranya kita terus menjadi gereja yang hidup di dalam kemurahan hati bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di minggu pagi ini kami bersyukur Engkau begitu baik. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, Tuhan tolong kami untuk kami tetap taat dan setia. Kami juga percaya hidup kami juga boleh menjadi berkat, sebagaimana Tuhan yang terus memberkati kami dalam segala hal. Berkati ya Tuhan pemerintah kami, di pusat sampai di daerah-daerah. Berkati gereja-gerejamu dalam pelayanan mereka, bahkan GPIB, baik di tingkat sinodal, baik di tingkat mupel, baik di tingkat jemaat, bahkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkati ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, para presbiter, diaken, penatua, pendeta, pengurus, pelkat, bahkan unit-unit misioner. Berkati juga Tuhan Yesus kehidupan kami masing-masing, pribadi ataupun dalam rumah tangga. Sebagai orang tua, sebagai seorang anak, mampukan kami untuk terus berjuang dengan segala tanggung jawab, dengan setiap tugas dan peran yang Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Berkati juga Bapa Sorgawi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kehidupan mereka yang masih dilanda suasana duka, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Berkati kehidupan yatim piatu, janda, duda, bahkan orang tua kami di usia lanjut mereka. Tuhan Yesus senantiasa membimbing, menguatkan, bahkan menuntun. Berkati kehidupan kami sepanjang minggu berjalan. Tuhan senantiasa menjaga kemanapun kami boleh melangkah, kami boleh ada di dalam tuntunan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Tuhan, dengarlah doa ini. Tuhan senantiasa boleh hidup bersama dengan kami
dan kami juga tetap berpengharapan taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian jemaat Tuhan, pelayanan Morning Call di ibadah Minggu pagi hari ini. Salam sehat, penuh sukacita untuk kita semua. Salam kasih dari kami beserta dengan seluruh jemaat GPIB Immanuel Apokayan. Bahkan kami, Pospelkes Petutui Long Betau. Tuhan Yesus memberkati.